Ya, mari kita awali di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur kalau orang-orang perjanjian lama beriman pada Kristus yang akan datang. Dan kami orang-orang perjanjian baru gereja-Mu Tuhan, percaya beriman kepada Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Di mana Engkau telah lahir dan Engkau mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kami. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Engkau akan datang kembali. Biarlah kuasa salib Kristus memperbarui kehidupan rohani kami. Yang terpenting, kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mempersiapkan kami semua untuk diberkati dengan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Mujizat benar-benar terjadi. Tadi berharap hanya 4 akun ya. Tapi ternyata ada lebih dari 4 akun. Dan satu akun lebih dari 2 orang. Nah, berarti kan luar biasa, saudara. Nah, kita jangan berpikir banyak. Namanya kelompok sel. Sel itu kan bagian yang terkecil, saudara. Nah, kalau komsel yang datang 50, 100, ya itu namanya ibadah umum, bukan ibadah komsel, saudara. Ya kan? Jadi komsel itu memang namanya sel, itu memang kecil. Ya, kecil. Jadi seberapapun, saudara, kita tetap bersekutu ya, sesuai dengan jadwal setiap Jumat ketiga. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan tentang kuasa salib ya, saudara. Kuasa salib yang memperbarui relasi. Nah, ini mestinya disampaikan waktu Prapaskah. Nah, jadwal saya digantikan oleh hamba Tuhan lain ya. Waktu itu ada yang datang, itu Ibu Angga diberi kesempatan untuk menyampaikan itu. Nah, kita lihat saudara kuasa salib yang memperbarui spiritual atau memperbarui kehidupan rohani saudara. Jadi kalau mau dipikir salib itu kayu yang kasar, yang jelek gitu ya, kok bisa berfungsi ya, bekerja, melakukan apa istilahnya mujizat sedahsyat itu ya saudara. Nah, kita boleh diingatkan ya saudara, kalau tradisi Roma, nah saudara bisa lihat ya, salib itu adalah palang siksaan atau hukuman kepada penjahat yang dianggap memberontak melawan kuasa Roma. Jadi sebenarnya bukan masalah matinya sang penjahat itu. Jadi pemerintah Roma itu menghukum penjahat di atas kayu salib itu tujuannya bukan supaya mati ya, memang akhirnya mati. Tapi yang terpenting adalah sebelum mati. Nah, orang itu yang tergantung di salib harus merasakan apa. Nah, itu tujuannya, saudara. Jadi bukan sekedar dihukum mati selesai, enggak. Ya, coba saudara lihat Yesus itu 6 jam tergantung di atas kayu salib. Jadi sebelum mati, mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore, nah itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah, ini yang diinginkan oleh pemerintah Roma dari penjahat yang disalib. Nah, kita bisa melihat Kristus disamakan dengan penjahat, disamakan dengan pemberontak-pemberontak itu, saudara. Dan kita lihat ya pakunya itu sekitar 20 cm itu panjangnya. Ya, kalau saya nonton filmnya Mel Gibson itu ketika dipaku itu kan saudara bunyi ya kalau dimasukkan ke speaker aktif itu, waduh, wah saya nggak tega itu saudara ya. Nah lihat ini gambarannya ya di sebelah tangan ini ya antara dua tulang di tangan itu ya saudara ini paku menancap di tengah-tengah. Kita bisa bayangkan ya darah mengalir ya di tangan, kemudian di kaki, lalu di kepala. Jadi memang tujuannya supaya menderitanya luar biasa ketika disalib itu. Nah, ini pemerintah Roma dan orang Yahudi tua-tua, orang Farisi, ahli Taurat menginginkan saudara ya Yesus diperlakukan seperti itu. Nah, kalau tradisi Yahudi, saudara, orang yang digantung di atas kayu salib itu adalah orang yang paling terkutuk. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-13. Nah, bagi orang Yunani atau bagi orang kafir, salib itu adalah suatu kebodohan. Tapi bagi orang yang percaya, salib adalah kekuatan Allah. Ya, kuasa Allah. Kuasa Allah yang apa? Nah, bagian ini kita lihat yang memperbarui
memperbarui rohani atau spiritual manusia itu. Nah, coba kita lihat Kejadian 2 ayat 17. Ya berbunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika itulah, ketika apa saudara? Setelah Tuhan Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, hari pertama sampai kelima, lalu hari keenam Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian membentuknya seperti seorang seniman, ya, lalu dihembusi nafas Allah, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup, jiwa yang hidup, terjemahan King James. Jadi sebenarnya manusia itu terdiri dari trikotomi ya istilahnya. Nanti kita akan lihat. Nah, ada 3 kata kerja di kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 itu. Yang pertama, bara, menciptakan, ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Ya, tanpa bahan dasar. Dengan apa? Allah berfirman semuanya jadi. Jadilah, jadilah. Nah, itu istilahnya bara ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Beresit bara Elohim. Ya, Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada dengan berfirman saja. Lalu yang kedua, Allah membentuk manusia atau menjadikan manusia. Kata Ibrani asa itu artinya menjadikan dengan bahan dasar. Bahan dasarnya apa? Tadi debu tanah. Dan yang ketiga ada kata yatsar, itu artinya membentuk seperti seorang seniman yang agung. Jadi Tuhan Allah membentuk manusia, saudara, ya sudah ini laki-laki dan perempuan. Ya, bahasa Alkitab laki-laki dan perempuan. Cakep-cakep dan cantik-cantik. Sudah jangan diubah-ubah ya, saudara ya. Nanti jadi kacau nanti. Nah, jadi walaupun saudara dikatakan jelek lah, ya, tapi itu di mata Tuhan, saudara laki atau saudara perempuan karena dibentuk dengan tangan Tuhan. Nah, itu biasa. Nah, makanya saudara di 1 Tesalonika 5 ayat 23 Paulus mengatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga, nah 3 ya, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau pandangan orang Yahudi itu dikotomi 2, ya, terdiri dari 2. Karena jiwa dan roh itu menyatu, saudara. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh, terjemahan baru edisi kedua, nafas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi jiwa ada di mana? Menyatu di dalam roh itu. Jadi kalau di debat manusia terdiri dari 3 unsur atau 2 unsur ya sama-sama benar sebenarnya. Pandangan Yunani atau pandangan Yahudi ya sama-sama benar. Tapi kejadian sudah mencatat ternyata memang terdiri dari 3 bagian. Nah, tubuh debu tanah tadi, makanya ketika meninggal ya kembali menjadi debu tanah. Saudara dimakamkan atau dikremasi sama, ya kalau dikremasi berarti hancurnya tubuh lebih cepat dibanding dimakamkan. Jadi tubuh adalah bentuk yang dapat dilihat, yang melaluinya manusia dapat melihat, mendengar, menyentuh dan sebagainya. Nah, tubuh ini ada kebutuhannya. Ya, makan, minum, ya kalau sakit pergi ke dokter. Ya, ini kan kebutuhan tubuh ya, saudara. Nah, lalu jiwa, unsur batiniah manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Ini pun juga perlu kebutuhan. Benar ya, perlu rekreasi. Kalau bisa itu setiap saat setiap waktu ke Taman Dayu ya kalian rekreasi sebenarnya. Nah ini ya, jadi kebutuhan jiwanya terpenuhi ya saudara ya, tubuh terpenuhi, jiwa terpenuhi. Nah roh, bagian yang berhubungan dengan Allah, kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah ini juga perlu saudara, kebutuhan juga, kebutuhan rohani istilahnya. Nah pertanyaannya, apakah kebutuhan rohani itu kita pedulikan? Kalau kebutuhan tubuh jasmani kita pedulikan ya, lapar kita pengen makan, cepat-cepat makan. Betul ya, ngantuk ya tidur. Ya saya. Jiwa juga sama. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun kerja terus, kapan rekreasinya? Nah, makanya Bapak Ibu healing, rekreasi. Saudara. Jadi kebutuhan tubuh, jiwa terpenuhi. Nah, kebutuhan roh. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Terpenuhi apa tidak? Pertanyaannya kita peduli apa tidak? Nah, kita lihat sehubungan dengan salib Kristus, kuasanya yang memperbarui rohani, saudara. Nah, seperti apa? Coba kita lihat. Kapan manusia itu memerlukan Tuhan? Nah, ini yang pertanyaan yang penting ya, saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, harusnya manusia
menyadari perlunya Tuhan itu. Coba kalau kita lihat ya, dosa itu mengakibatkan kematian. Ini ya perintahnya Tuhan, saudara, kepada Adam dan Hawa. Kejadian 2:16. Sebab pada hari engkau memakannya, yaitu buah yang dilarang itu, pastilah kamu mati. Nah, saudara, kalau kita mendengar vonis mati, itu hukuman mati, itu bagi siapa, saudara? Bagi orang yang seperti apa? Ya, yang kesalahannya bagaimana? Masa pencuri ayam dihukum mati? Pernah dengar bahwa Ibu mencuri ayam dihukum mati? Enggak ya, saudara ya. Eh, Korupsi yang sudah banyak pun juga pernah nggak dihukum mati? Ya, belum pernah dengar ya. Tapi kalau membunuh, berantai, berencana, ya yang dibunuh banyak, nah divonis mati, ya itu wajar. Jadi sebenarnya hukuman mati bagi siapa? Bagi orang yang melakukan kesalahan, kejahatan paling besar. Betul ya, saudara? Nah, Tuhan itu berkata kepada Adam dan Hawa, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, malam ini Adam dan Hawa itu melakukan dosa apa sih? Yang setimpa dengan hukuman mati. Ya, saudara. Kira-kira dosanya apa? Bisa ada yang jawab dosanya Adam dan Hawa itu apa? Saudara. Ya melanggar perintah, Pak. Betul, melanggar perintah. Tapi motivasinya apa? Sampai mau melanggar perintah Allah dan mengikuti perkataan si ular itu. Ada, saudara. Boleh mau jawab dulu. Yang setimpal dengan hukuman mati. Kepingin sama dengan Tuhan, Wah, sesaja. betul Pak Idrawan. Jadi ternyata ingin menyamai Tuhan Allah itu dosa yang kejahatan yang sangat berat dan itu layak dihukum mati, saudara. Wah, kalau kita lihat, saudara, mengerikan ya, saudara. Bukan membunuh ya, membunuh berencana lalu berantai lah, membunuh banyak orang enggak. Tapi ketika ada keinginan ingin menyamai Tuhan, ya, itu merupakan dosa yang sangat berat dan hukumannya layak dengan hukuman mati. Dan ternyata kita lihat divonis mati. Nah, tapi mati yang seperti apa? Coba lihat. Kematian sebagai akibat dosa. Betul ya? Ketika melanggar perintah Allah, Adam belum mati. Bahkan Adam sampai berumur 930 tahun barulah ia mati. Kejadian 5 ayat yang kelima. Jadi umur itu dihitung kapan? Nah, ini ada penafsir mengatakan umur itu dihitung, umurnya Adam ya terutama dan Hawa, dihitung nol itu kapan? Ketika melanggar perintah Tuhan. Ketika dikatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, itu dimulai dari nol. Nah, ketika diciptakan Adam dan Hawa itu dewasa. Nah, nggak disebut umurnya berapa, tapi yang jelas dewasa. Kenapa dewasa? Karena diberkati oleh Tuhan di dalam pernikahan kan? Saudara, di dalam pernikahan. Nah, Tuhan yang memberkati sendiri. Kalau sekarang ya pendeta yang memberkati. Tapi Adam dan Hawa waktu itu Tuhan sendiri yang memberkati. Bahkan kita lihat di situ setelah dijadikan satu oleh Tuhan Allah, Adam itu berkata, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, ini kan saudara boleh dikatakan itu puisinya Adam yang agung zaman itu, saudara. Nah, ternyata bukan kematian jasmani ternyata, tapi kematian yang jenis yang kedua. Kenapa? Kalau kita lihat arti mati itu ada tiga ya. Dari kata Yunani Thanatos itu memiliki tiga jenis, yaitu kematian jasmani. Akhirnya memang benar, seumur 930 tahun Adam mati. Berapa lagi mati? Ya, kembali menjadi debu tanah. Nah, ini mati yang pertama, kematian jasmani. Yang kedua, kematian rohani, putus hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga ada kematian kedua istilahnya. Wahyu mencatat 21 ayat 8, lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang atau dengan kata lain masuk neraka. Itu istilahnya kematian yang kedua. Yang pertama belum terjadi, yang kedua, saudara kematian kedua masuk neraka juga belum terjadi. Nah, yang kematian rohani ini yang terjadi. Buktinya apa, saudara? Ketika Adam dan Hawa berdosa, dia mengalami ketakutan, kemudian bersembunyi, ya sampai kapan bersembunyi? Ya sampai Tuhan datang dan memanggil. Kalau Tuhan tidak datang, tinggalkan surga ke Taman Eden, waktu itu ya terus bersembunyi, ya saudara. Ketika Tuhan telah memanggil Adam, Adam di manakah engkau?
Nah, barulah menjawab ya, saudara, takut ya, saudara. Nah, jadi kita lihat kematian rohani itu apa? Putus hubungan dengan Allah. Ketika berdosa, sampai kapanpun tidak mungkin ada kesadaran lalu mengakui aku orang berdosa. Sampai kapan? Sampai Tuhan sendiri yang menyadarkan. Nah, kalau dalam konteks perjanjian baru, Roh Kudus yang menyadarkan orang berdosa, menyadarkan dirinya berdosa, menyadarkan bahwa dirinya perlu Tuhan, saudara. Dan itu melalui salib nanti kita akan lihat. Nah, seharusnya di Taman Eden, kenapa takut ya? Seharusnya bersukacita karena Tuhan begitu dekat. Benar ya, kalau kita merasakan kedekatan Tuhan, kan harusnya bersukacita. Tapi karena ada sesuatu yang tidak beres, yaitu ketakutan, nah ini perasaan tertuduh karena melanggar perintah. Apakah itu tadi sudah disebut ingin menjadi seperti Allah? Nah, akhirnya dan Hawa ketakutan. Lalu manusia itu bersembunyi jauh dari hadirat Tuhan. Relasi, hubungan secara rohani dengan Allah akhirnya terputus. Nah, ini solusinya apa kalau begitu, saudara? Kita lihat Kejadian 3:15. Di tengah keberdosaan itu, Allah berjanji akan menemukan kepala si ular. Ya, dan itu sudah digenapi melalui kematian Kristus di kayu salib. Galatia 4 ayat yang keempat, kalau kita lihat setelah genap waktunya, Allah apa mengirim anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ternyata hanya melalui salib Kristus, saudara. Salib yang kasar, kayu yang jelek, ya saudara, yang dapat memperbarui relasi yang terputus antara Allah dan manusia. Tidak hanya Yesus yang disalib memang. Penjahat-penjahat yang lain juga disalib. Ya, tapi penjahat yang lain yang disalib itu memang wajar. Karena memang mereka melakukan dosa dan kejahatan yang setimpa dengan hukuman mati. Tapi Yesus sebenarnya tidak layak untuk mati. Tapi dia dijadikan dosa, kata Alkitab. Ya, seharusnya kita yang dihukum itu mengalami penderitaan itu, ya, tapi Kristus yang menggantikan semuanya. Dan pribadi Kristus ini yang membuat berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain. Sehingga fokus firman Tuhan kekristenan itu adalah Kristus yang tersalibkan. Nah, secara sederhana seperti ini ya Bapak Ibu gambarannya. Ya, kita dulunya di sebelah kiri kondisinya orang berdosa. Ya, rasa bersalah, keterpisahan, tak punya tujuan, bahkan nantinya mengalami kematian yang kekal. Ya, ada panahnya di sini. Nah, bisa ditempuh melalui apa? Nah, orang-orang berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan baik, ya, saudara. Apa ini? Moralitas, ya, agama, dan lain sebagainya. Dengan harapan apa? Supaya bisa hidup benar, bisa hidup kudus. Tapi ternyata Alkitab mengatakan bukan karena usaha dan pekerjaan baik manusia. Kenapa? Namanya manusia berdosa. Sampai kapanpun, ya saudara, yang dilakukan ya di mata Tuhan tetap tidak sesuai dengan standarnya. Makanya kita lihat, saudara, perlu ada di tengah sebagai jembatan ya, sebagai pengantara, itu kata kita. Jadi kalau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, maka nah ini ya kita bisa lompat ya, saudara, melewati kematian yang mengerikan, keterpisahan dengan Allah ini, dan akhirnya kita jadi dekat. Dan kita berkata, Tuhan yang menjadikan kita benar, Tuhan yang menjadikan kita kudus, bukan usaha dan perbuatan baik kita yang akhirnya kita jadi benar dan kudus, enggak, saudara. Nah, setelah itu kita sudah berpindah. Makanya bahasanya Tuhan Yesus itu bagus sekali ya. Di Yohanes pasal 5 itu, kalau engkau percaya kepadaku, engkau berpindah dari maut sebelah kiri ini kepada hidup. Berpindah, saudara. Gitu ya. Mempunyai hidup yang kekal, tidak perlu dihukum, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kita lihat Roma 11:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi posisi kita di mana, saudara? Karena kita sudah percaya kepada Kristus, ya kita sudah berpindah dari keberdosaan kepada kebenaran, dari kenajisan kepada kekudusan. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Ini penting ya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
ya istilahnya jembatan keselamatan tadi, dan Kristus satu-satunya pengantara dan bukan yang lain. Ini yang harus diingat ya, saudara. Memang yang lain-lain punya pengantara. Ya, coba kita lihat 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6, lalu 1 Yohanes 2 ayat 1. Silakan yang sudah menemu boleh dibacakan. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6, 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya, sudah menemukan? Silakan. Bisa, Bapak Ibu? 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Ya udah, saya baca, Bapak Ibu. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Perhatikan di situ, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Satu-satunya pengantara. Coba 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, 1 Yohanes pasal 2. Ya, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. ya, makasih. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tidak boleh berbuat dosa. Tetapi jika berbuat dosa, kita punya pengantara, yaitu kita punya Yesus Kristus yang adil antara Bapa dengan manusia. Nah, saudara, ini penting. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Kristus sebagai pengantara itu, bukan yang lain, ya, saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Menjadi manusia rohani yang terus-menerus diperbarui. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke sehari. Jadi, saudara, manusia rohani, kebutuhan rohani yang harus terpenuhi tadi. Nah, dengan cara apa? Karya Kristus, anugerahnya, ya, yang sudah mati di atas kayu salib, yang memperbarui relasi rohani kita dengan Allah Bapa. Lalu yang kita lakukan apa, saudara? Selesai karena Kristus sudah menghubungkan, ya, menjembatani kita, saudara. Selesai begitu saja? Oh enggak. Ternyata kita orang yang mengalami salib Kristus, pembenaran dan pengudusan itu, ya, kebutuhan rohani kita juga harus kita penuhi di situ, ya. Dia sudah menghubungkan, saudara, sehingga hubungannya baik dengan Allah. Nah, itu kita, apa istilahnya, kita pupuknya dengan apa? Nah, saudara, ini yang tidak boleh diganggu gugat, ya, saudara. Kebutuhan apa ini? Ya, makanan. Kalau orang bertanya, makanan itu kebutuhan pokok, benar ya, saudara? Kalau nggak punya rumah masih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa makan, saudara, ya, kalau nggak bisa makan, nggak punya kendaraan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa makan, sekali lagi, apa yang terjadi, saudara? Nah, makanya makanan dijadikan kebutuhan pokok, ya, makanan jasmani untuk kebutuhan jasmani kita. Nah, apalagi, saudara, kebutuhan rohani juga perlu makanan. Nah, ini loh, yang kadang-kadang kita nggak sadar, ya, bahkan kita menyepelekan, ya, saudara. Matius 4 ayat 4 itu Tuhan berkata kepada si iblis itu, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut
Allah. Nah, artinya kebutuhan rohani kita itu harus diisi dengan makanan rohani, yaitu apa? Firman. Nah, ini tidak bisa diganggu-gugat dan ini tidak bisa digantikan oleh yang lain. Makanya saudara, kalau gereja nggak ada firman, ya sebenarnya jemaatnya lapar itu. Ya, walaupun diisi dengan apa panggung yang bagus, semua serba indah, tapi nggak ada firman di sana. Lapar. Kitab Amos mengatakan apa? Teruna-teruna, anak-anak gadis itu rebah mati karena mereka kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan dan minuman, kata Amos itu, tapi kelaparan akan firman. Nah, jangan-jangan itu tergenapi lagi di masa kita, saudara. Ya, pujian bagus nggak salah harus. Musik bagus nggak salah harus. Pujian penyembahan yang bagus harus, saudara-saudara. Tapi porsi firman nggak boleh digantikan. Ya, makanya kita mendengar firman ya hanya kulit gitu ya. Ayat dibaca tapi nggak pernah menjelaskan ayat itu. Nah, pernah dengar nggak gitu? Kok ayatnya dibaca ngomongnya yang lain? Ya, memang harus eksposisi kalau tidak mau ngomong yang lain. Ya kan, kalau sudah dikunci dengan eksposisi, entah berapa ayat atau perikop atau bahkan pasal, saudara, tidak akan kemana-mana kecuali menjelaskan bagian itu. Ya, kita kita konsen di situ memang. Kenapa? Karena itu makanan yang sehat. Banyak makanan di luaran, ya tapi nggak sehat, saudara. Ya toh, banyak yang nggak sehat. Tapi firman Tuhan, makanan rohani. Sampai Tuhan berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kalau makan ini tidak akan lapar lagi. Kalau minum ini tidak akan haus lagi. Melainkan terus memancar dari dalamnya. Saudara, kehidupan yang kekal. Nah, itu kehidupan Kristen yang melimpah sebenarnya. Saudara. Jadi yang pertama kita harus ingat, saya dan saudara perlu makanan pokok, kebutuhan pokok. Ya, makanan rohani untuk jiwa dan roh kita. Yaitu firman. Lalu yang kedua, bukan hanya perlu firman, tapi apa? 1 ayat 2 Mazmur merenungkan. Ya, kata Ibrani hega itu artinya saudara apa? Things deeply ya. Jadi berpikir dalam. Nah, itu digambarkan seperti seekor lembu yang memamah biak makanannya. Ya, tidak langsung ditelan tapi coba mulutnya komat kamit ya, itu memamah biak ya, saudara. Itu menikmati firman itu. Nah, saya dan saudara menikmati firman apa enggak? Ya, King James meditate itu terjemahan lama, memikir firman itu, merenungkan firman itu. Kita sudah ada bacaan setiap hari, ayo kita baca, bukan hanya kita baca, tapi kita renungkan. Ya, sudah ditolong oleh renungan 3 minutes kita. Ya, saudara-saudara ya, tentunya diambil bagian saja, sebagian saja. Yang lain-lain itu kalau terus direnungkan, oh itu luar biasa. Nah, itu kebutuhan, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang terpenting adalah bukan hanya perlu makan, bukan hanya merenungkan, memikirkan, tapi melakukan. Wahyu 1 ayat 3 mengatakan berbahagialah makarioi bahasa Yunani-nya. Diberkatilah ia yang membacakan firman Tuhan. Lalu yang mendengarkan kata-kata nubuat ya firman. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalam firman itu. Sebab waktunya sudah dekat. Terus diingatkan waktunya sudah dekat. Ini hubungannya dengan kedatangan Kristus. Walaupun di abad pertama sudah disampaikan kedatangannya sudah dekat. Toh nggak datang-datang. Mungkin kita berkata begitu ya. Tapi ini mengingatkan kita semua. Seolah-olah besok Kristus itu datang. Nah kalau seolah-olah besok Kristus itu datang. Apa yang kita lakukan hari ini? Nah biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita bersyukur karya anugerah Tuhan, salib Kristus yang memperbarui kehidupan rohani kita, lalu dari kita untuk membuat rohani kita terus hidup, membuat rohani kita terus bergerak bertumbuh, maka perlu makan dan tidak tergantikan oleh yang lain. Makanan apakah itu? Firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Amin. Tuhan memberkati. Doa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu malam ini mengingatkan kami bersyukur karya Kristus
di atas kayu salib memperbarui rohani kami yang tadinya mati, tapi sekarang Kau hidupkan kami ya Tuhan. Kau bangkitkan kami. Oleh sebab itu kami perlu makanan yang sejati untuk roh kami, untuk jiwa kami, yaitu firman Tuhan. Ajar kami mengasihi firman-Mu dengan membaca, merenungkan, dan melakukannya. Berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.